Shalom anak-anak hebat, anak-anak Gracia yang oke-oke, yang kece-kece. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Coba anak-anak, yel-yelnya. Gracia Kids, joy, joy, joy. For you, for me, for all. Siapa yang sudah siap memuji menyembah Tuhan? Sudah siap semua ya? Siapa yang sudah mandi dan sarapan? Siapa? Wah, ada yang belum mandi. Oh, belum mandi ya semua ya? Siapa yang tadi pagi sudah rapikan tempat tidur sesudah bangun tidur? Siapa? Jangan lupa rapikan tempat tidur sesudah bangun tidur. Kalau yang sudah sarapan berarti badannya sudah kuat ya, sudah kuat-kuat untuk memuji Tuhan. Kita mau nyanyi ya, selamat pagi Bapak. Yuk, semuanya sungguh-sungguh ya, bilang selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Lebih sungguh-sungguh ya anak-anak ya, bilang selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Doa anak-anak, kita berdoa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Berkati kami, siapkan hati kami, siapkan diri kami untuk layak bertemu dengan Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, coba masih ingat tema kita apa? Tema kita apa yo? Ya betul, temanya rekreasi. Nah, masih
rekreasi. Siapa yang pernah jalan-jalan? Ayo, siapa yang pernah jalan-jalan? Oh, semuanya ya pernah jalan-jalan ya. Tapi lagi covid begini pasti jalan-jalannya berkurang, atau mungkin ada yang belum sama sekali semenjak covid ini. Tapi nggak apa-apa ya, apapun keadaan kita tetap mengucap syukur. Kita mau nyanyi ya lagu yang ada jalan-jalannya. Kita naik kereta sama Tuhan Yesus. Siapa yang mau naik kereta sama Tuhan Yesus? Nah, kita mau nyanyi ya. Aduh senangnya, aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Aduh celaka, aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk. Jalannya nubuk-nubuk, jalannya nubuk-nubuk. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Nah, siapa yang mau naik kereta sama Tuhan Yesus? Wah, semuanya mau naik ya. Coba anak-anak. Nah, ada lagu yang tentang rekreasi. Siapa yang pernah naik beca? Oh, Mister pernah naik beca. Siapa yang pernah naik beca? Di Bogor masih ada loh beca. Kalau anak-anak main ke daerah Pasar Anyar masih ada beca. Di Cimanggu masih ada beca. Di mana lagi ya? Udah mulai sedikit beca sekarang ya. Anak-anak udah pada naik ini ojek online sekarang ya, naik angkot, naik apa lagi, bawa kendaraan sendiri sekarang ya. Kalau dulu ada beca, ada bemo, jadi kalau kemana-mana enak tuh, masih naik delman, masih naik beca. Kita mau nyanyi ya, naik beca. Saya mau tamasya keliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Nah, siapa udah pernah dengar lagunya? Wah, pasti pernah dengar ya anak-anak lagunya. Mungkin ada yang belum hafal ya. Kita nyanyikan lagi ya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri.
masih banyak lagu yang lain. Nah, mungkin suatu saat nanti anak-anak pasti sudah lupa ya lagu anak-anak. Nah, tapi jangan pernah dilupakan ya lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional, lagu-lagu anak-anak. Nah, sebab liriknya sangat bagus-bagus ya anak-anak ya. Tuh, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, Mister mau ajak kita menyanyi dulu ya. Kita memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Yuk, sungguh-sungguh. Yang punya tangan kanan diangkat. Mana tangan kanannya? Kalau Mister ini ya tangan kanannya. Anak-anak, dan yuk diangkat. Tangan kirinya di dada. Kita mau bilang firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Katakan haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau segala-galanya. Sembah anak-anak, sembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus penolong kita. Terima kasih. Yuk kita berdoa. Tangannya tutup matanya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to listen Story Bible. Bless us in Jesus name. Amin. Oke, anak-anak, kita mau dengar firman Tuhan. Anak-anak, siapa yang masih ingat cerita kemarin? Miss Grace cerita apa ya kemarin? Ada yang masih ingat? Betul, Miss Grace cerita tentang Zakheus. Zakheus, siapa Zakheus? Zakheus itu dalam Alkitab pemungut cukai. Bukan cuka ya, cukai. Beda, cuka dengan cukai beda. Kalau cukai itu artinya pajak. Mister,
apa sih itu pajak? Waduh, banyak yang nanya nih ya. Udah cukai artinya pajak. Pajak artinya apa? Pajak itu uang yang harus dibayarkan oleh orang atau masyarakat atau penduduk orang-orang seperti kita, seperti mama papa, kepada negara, kepada pemerintah Indonesia. Kalau kita pemerintah Indonesia, di luar negeri juga ada yang misalnya orang-orang Belanda ya bayar pajak kepada pemerintah negara Belanda. Kalau kita orang Indonesia bayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Nah, pajak itu artinya sumbangan wajib. Apa itu sumbangan wajib? Sumbangan wajib itu berbeda dengan sumbangan sukarela. Kalau sumbangan sukarela, oh aku mau ngasih nih buat pengemis, ngasihnya 1.000 aja deh, itu namanya sumbangan sukarela. Aku nggak mau ngasih buat pengemis, takut ini kan kata-kata pemerintah nggak boleh ngasih buat pengemis, ya nggak masalah. Nah, itu namanya sumbangan sukarela. Tidak ngasih pun, tidak memberi pun tidak apa-apa. Mau ngasih 1.000, mau ngasih 2.000, tidak apa-apa. Tidak ada yang marahi, tidak ada yang menghukum, tidak ada yang menegur. Nah, tapi kalau sumbangan wajib itu setiap orang harus memberikan sumbangan dengan nilai tertentu. Nah, setiap orang, misalnya kemarin Miska sudah cerita, mama papanya beli mobil, berarti harus ngasih, misalnya mobilnya mobil A, berarti mobil apa ya? Oh, aku mau mobil Honda, berarti nyumbang ke pemerintahnya setiap tahun 1 juta misalnya. Oh, aku mau mobil Ferrari atau Lamborghini. Wah, anak-anak mungkin belum tahu ya apa itu. Atau aku mau mobil yang canggih-canggih. Nah, sumbangannya buat pemerintah lebih besar lagi. Wah, bisa sampai 10 juta 1 tahun. Waduh, terlalu banyak. Jadi intinya itu ya, sumbangan wajib, uang yang harus kita berikan kepada pemerintah. Nah, kemarin Miska cerita tentang Zakheus, seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu artinya pemungut cukai orang yang menerima atau mengambil uang pajak. Apa itu pemungut cukai? Orang yang menerima atau mengambil uang pajak. Zakheus itu kemarin Miska cerita, dia itu kepala pemungut cukai. Kepala itu apa? Oh, ada kepalanya pemungut cukai, berarti ada badannya. Bukan, maksudnya begini, kepala pemungut cukai itu artinya pemimpin pemungut cukai. Dia itu punya pesuruh, punya pembantu yang membantu dia mengambil pajak. Wah, hebat ya orangnya. Zakheus berarti orang yang hebat karena dia punya banyak orang yang membantu dia menerima uang pajak dari bangsa Israel waktu itu. Zakheus ini jadi orang pemimpin pemungut cukai, pemimpin pemungut pajak. Zaman dulu pemungut cukai banyak dibenci orang Israel. Kenapa banyak dibenci? Yang pertama, pemungut cukai itu banyak berlaku curang. Curang contohnya apa? Misalnya pemerintah mau ambil pajak
kepada siapa ya, Mercia. Pemerintah setiap tahun Mercia harus bayar misalnya 100.000, tapi pemungut cukai ini mengambil lebih. Aku mau ngambil 200.000 aja dari si Mercia, nanti aku kasih ke pemerintah 100.000, 100.000-nya aku kantongin. Nah itu namanya curang. Nah, mengambil yang bukan milik dia, mencuri. Nah, kalau di TV ada tuh orang yang ditangkap karena korupsi atau mencuri uang yang bukan miliknya. Itu. Yang kedua, para pemungut cukai ini kadang memaksa, sebenarnya udah cerita ya, memaksa dengan kejam. Ayo bayar, kalau nggak bayar rumahmu aku ambil, kalau nggak bayar mobilmu aku ambil, kalau nggak bayar kudamu aku ambil, kalau nggak bayar, nah apalagi diambil, habis dah, lama-lama miskin ya. Waduh. Zakheus ini dia mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus lewat kota Yeriko, kota tempat Zakheus tinggal. Dia penasaran, wah ada Tuhan Yesus lewat, wah dia itu sangat terkenal. Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh. Wah orang hebat itu dia, muridnya banyak. Nah orang-orang bilang itu dia itu juru selamat yang bakal menyelamatkan umat manusia. Pasti dia bisa menyelamatkan aku dan keluargaku. Nah dia penasaran, wah ini Tuhan Yesus orang hebat. Lalu ketika Tuhan Yesus lewat, kemarin ceritanya banyak orang juga mengikuti Tuhan Yesus, berbondong-bondong mengelilingi Tuhan Yesus. Nah Zakheus ini ciri-cirinya orangnya pendek, lebih pendek daripada orang biasanya. Misalnya Mister setinggi ini, orang setinggi orang rata-rata, mungkin Zakheus hanya sepundak Mister. Bagaimana kalau aku nggak bisa ngelihat dong? Wah, apa harus pakai tangga? Nah kemarin ceritanya bagaimana? Dia berusaha ingin melihat Yesus. Dia waktu mau masuk ke kerumunan orang-orang, wah tidak bisa. Aduh gimana caranya ya? Nah Zakheus tidak menyerah, walaupun badannya pendek, walaupun dia memaksa untuk melihat Yesus tidak bisa, dia tidak menyerah. Dia penasaran ingin melihat Yesus, lalu dia kemana anak-anak? Atas genteng, naik pesawat. Nggak ada pesawat zaman dulu. Kemana? Ya betul, naik ke atas pohon ara. Naik ke atas pohon. Wah, nah kelihatan nggak kalau ada di atas pohon Tuhan Yesus? Kelihatan, kan pohon lebih tinggi daripada orang. Pintar ya Zakheus, udah pintar ya, pantang menyerah. Akhirnya Tuhan Yesus melihat. Nah, waktu sebelum Zakheus naik pohon dan ingin melihat Yesus, Tuhan Yesus pun sudah tahu karena Yesus itu Tuhan. Apalagi waktu Zakheus naik ke atas pohon, wah Tuhan Yesus langsung melihat itu Zakheus. Dipanggil Zakheus, Zakheus turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Zakheus langsung, wah Tuhan mau menumpang di rumahku, Tuhan Yesus mau menumpang. Wah senangnya hatiku. Nah, akhirnya oke, oh senang, ayo Tuhan Yesus mari menumpang di rumahku. Wah senang tuh itu Zakheus ya. Nah pelajaran yang kita bisa ambil dari firman Tuhan ini, yang pertama, jika
anak ingin mengenal Tuhan Yesus harus berusaha mencari Tuhan Yesus. Mister, mencari, aku nggak pernah melihat di bawah tempat tidur, nggak ada, di rumahku nggak ada. Nah, maksudnya begini, mencari Tuhan Yesus dengan cara bagaimana? Sudahkah anak-anak berdoa hari ini? Sudahkah mama papa berdoa hari ini? Nah, sudahkah anak-anak beribadah? Nah, Zakeus itu pantang menyerah. Apapun yang terjadi dia ingin ketemu Tuhan. Anak-anak pun sama, harus punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Itu dia. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, harus berusaha mencari Tuhan. Lalu yang kedua, ketika Tuhan ingin bertemu kita harus mempersilahkan Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Sudahkah anak-anak, papa mama mempersilahkan Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita, masuk dalam kehidupan keluarga anak-anak, keluarga papa mama ya? Sudahkah mempersilahkan? Tuhan Yesus itu rindu ingin bertemu dengan kita setiap hari. Pada waktu pagi Tuhan Yesus datang kepada kita, mengajak anak-anak berdoa. Tapi mungkin banyak anak-anak, Tuhan aku masih ngantuk, aku nggak bobo dulu ya sebentar, berdoanya ntar lagi ya. Tapi anak-anak Gracia enggak seperti itu ya. Lalu setelah siangnya Tuhan Yesus datang lagi. Tadi katanya setelah tidur sebentar mau ketemu aku, ayo aku ingin berdoa denganmu. Terus anak tersebut bilang begini, banyak anak bilang, tak lagi ya Tuhan, aku mau nonton TV dulu, aku mau sarapan dulu, aku mau nonton, main game dulu. Oh ya udah, Tuhan akhirnya nungguin anak-anak, banyak nungguin. Terus anak tersebut bilang lagi, wah aku mau bertemu dengan Tuhan ya, tapi aku belum, teman-temanku udah ngajak main nih, main di luar, main sepeda, main di taman. Tuhan, ntar dulu ya, aku mau bertemu teman-temanku dulu, aku mau main. Tuhan Yesus tetap menunggu sampai tiba pada malam hari. Nah, aku ingin berbicara kepadamu. Tapi si anak ini, banyak anak-anak di luar sana yang bilang begini, Tuhan aku udah ngantuk, besok lagi aja ya, aku bertemu Tuhannya besok lagi. Akhirnya ketiduran, tidak berdoa, tidak baca Alkitab. Nah, waduh, jangan seperti itu ya anak-anak ya. Tuhan Yesus rindu ingin bertemu kita setiap hari. Nah, pertanyaan cerita minggu ini mudah anak-anak. Yang pertama, siapa nama kepala pemungut cukai dalam cerita ini? Lalu yang kedua, siapa nama orang yang ingin datang ke rumah Zakeus? Siapa? Ayo, mudah kan? Mudah. Tapi kalau nggak menyimak ceritanya pasti nggak tahu, walaupun mudah juga. Oleh sebab itu, ayo harus menyimak dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir setiap cerita firman Tuhan.
Sekarang kita berdoa dulu menutup firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar dari Zakheus. Kami selalu rindu ingin bertemu dengan Tuhan setiap hari. Kami juga mau mempersilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kami, masuk ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless us.